Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di puncak giok, jeritan Ye Chen terdengar ketika dipukuli habis-habisan oleh gurunya, sehingga setengah dari sekte Heng Yue mendengarnya. Ya, setelah mendengar suara ini, para murid yang melewati puncak giok tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Itu Ye Chen. Tidak mungkin. Seseorang berkata dengan terkejut, dia sangat terluka, seluruh tulang dan meridian tubuhnya patah, itu keajaiban jika dia tidak mati. Meski begitu, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak berguna tidak dapat berkultivasi. Beberapa murid mengerang. Kudengar dia memakan pil penghancur tualang, dan bahkan kultivasi sekelas guru juga tidak akan selamat. Jadi, bisakah kita menggertaknya di masa depan? Begitu komentar ini keluar, semua murid menundukkan kepala dan melihat ke atas dan ke bawah pada orang yang berbicara, kemungkinan besar akan mendekatinya. Dalam debat, Liu Yi, murid peringkat pertama Sekte Heng Yue, dibawa ke puncak giok. Sejak itu, puncak giok telah ditutup. Yang Dingtian dengan keras melarang seorang pun berada di puncak gunung, sehingga para tetua dan murid Heng Yue lainnya tidak tahu apa yang terjadi pada puncak giok. Di depan kolam spiritual, Chu Linger terus-menerus menyemprotkan cairan roh pada kolam sehingga energi pada kolam dapat mencapai sepenuhnya. Kemudian, Ye Chen akan menyembuhkan luka dalam Liu Yi di kolam spiritual. Bagaimanapun, Ye Chen masih tidak menahan tekanan dan mengatakan bahwa petir dapat menyembuhkan rahasia cedera di jalan luka dalam. Namun, bahkan jika Ye Chen tidak mengatakannya, Ye Chen masih akan menyembuhkan Liu Yi. Ketika sebelumnya, Ye Chen tidak tahu bahwa petir dapat menyembuhkan cedera luka dalam, dan pada saat itu Ye Chen belum melihat Liu Yi, dan Ye Chen tidak tahu bahwa Liu Yi mengalami cedera luka dalam kalau tidak Ye Chen pasti akan membantu. Su Fu berkata, apa petir benar-benar bisa menyembuhkan luka dalam? Di satu sisi, Su Fu masih tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Ye Chen dalam keingintahuan. Tutua Su Fu, ini ke-30 kalinya Anda menanyakan ini. Ye Chen menarik telinganya. Yakinlah bahwa aku dapat menyembuhkannya. Apakah tetua tidak percaya padaku? Aku percaya, aku mempercayaimu. Su Fu tersenyum terbuka. Adik seperguruan Ye Chen. Di sisi lain, Liu Yi, yang baru saja masuk, melihat sekilas Ye Chen, karena Ye Chen berdiri di tumpukan orang, dan wajahnya bengkak, jadi dia terlihat sangat mempesona. Ketika mereka melihat ekspresi Ye Chen, Liu Yi ada di sana di tempat. Liu Yi dapat mengingat berapa banyak luka yang diderita Ye Chen selama kompetisi, dan bagaimana keadaan Ye Chen saat makan pil penghancur tulang, dan bahkan lebih mengingat jurus terlarang Ye Chen setelah menggunakan larangan sombong itu. Ye Chen tidak bisa diselamatkan lagi. Sekarang, melihat Ye Chen berdiri di sini, bagaimana mungkin Liu Yi tidak terkejut? Yang Dingtian berkata, Yi mengenai masalah keadaan Ye Chen, kelak guru akan memberitahumu nanti. Sekarang Ye Chen akan mengobati lukamu dulu. Melihat Liu Yi melakukan ini, Yang Dingtian di samping tersenyum lembut. Pada titik ini, mata redup Liu Yi memancarkan cahaya tajam, menatap Yang Dingtian dengan emosi, Guru, apakah luka dalamku bisa dapat disembuhkan? Sekali waktu, Liu Yi menggeram di dalam hatinya, cedera luka dalam dan tidak bisa berkultivasi lagi. Liu Yi adalah murid sejati pertama Sekte Heng Yue, tetapi dia tidak bisa berjuang untuk kemuliaan Sekte,
Tetapi setelah kompetisi, Liu Yi menjadi orang tidak berguna, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak senang mendengar bahwa luka dalamnya bisa disembuhkan? Liu Yi bertanya, "Guru, apa aku perlu mempersiapkan sesuatu?" "Tidak ada," kata Ye Chen, "masuk saja ke kolam spiritual." Begitu kata ini keluar, Liu Yi tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Chen, dan kemudian melihat Yang Dingtian. Dia tidak bodoh, dan tentu saja dia mendengar bahwa orang yang akan menyembuhkan luka-lukanya adalah Ye Chen. Sekali lagi, Liu Yi terkejut. Namun, Liu Yi buru-buru memasuki kolam, mengambil napas dalam-dalam dan duduk di dalam. Ye Chen berkata, "Kakak seperguruan nanti akan terasa sedikit sakit, jadi kau harus menahannya." Ye Chen telah mengeluarkan petir, menutupi tubuh Liu Yi, menutupi jiwa Liu Yi, dan menemukan air mata di jiwanya. Segera, rasa sakit muncul di wajah Liu Yi, tetapi dia bersikeras untuk mengatupkan giginya, dan tidak ada rasa sakit. Melihat penampilan menyakitkan Liu Yi, Yang Dingtian berhenti berusaha melangkah maju. "Saudaraku, apakah menurutmu petir bisa menyembuhkan luka Yi Er?" Di satu sisi, Pang Dacuan mengalihkan pandangannya ke Yang Dingtian. Yang Dingtian menjawab, "Luka Ye Chen telah sembuh, dan Ye Chen mungkin bisa menyembuhkan Yi Er." Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. "Ye Chen ini telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil, saya yakin dia bisa." Sufu berkata, "Namun, tidak kusangka ternyata petir sebenarnya bisa menyembuhkan luka dalam. Ini benar-benar tidak terpikirkan olehku." Sufu dengan lembut menggaruk janggutnya dan terus mencemooh, "Jika Ye Chen tidak memberitahunya, saya khawatir saya tidak akan pernah tahu. Jika Ye Chen benar-benar dapat menyembuhkan Yi Er, bukankah aku akan memiliki dua jenius tak tertandingi di Sekte Heng Yue?" Dao Xuan berkata dengan senyum di wajahnya. "Iya, sebagian besar penampilan orang menjadi senang, Ye Chen benar-benar adalah iblis. Adapun Liu Yi, bakatnya juga bisa disebut iblis. Baik Hua Yun maupun Zhou Ao tidak bisa menjadi lawannya. Dengan cara ini, Ye Chen dan Liu Yi akan menjadi dua jenius besar Sekte Heng Yue." Kehadiran mereka telah membuat Yang Dingtian melihat harapan, dan itu adalah harapan yang sangat cerah. "Ye Chen, kau itu benar-benar misterius." Dalam argumen itu, Chu Xuan-er menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas dan ke bawah pada muridnya. Bahkan lukanya bisa disembuhkan. Itu benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan dan kejutan. "Kakak, murid pilihanmu memang hebat." Selain itu, Chu Ling-er tidak bisa membantu mengedipkan matanya. Chu Xuan berkata, "Ling, apa kita harus mencari waktu untuk berbicara dengan Ye Chen?" Chu Xuan-er menundukkan kepalanya dan menatap Chu Ling-er sambil tersenyum. Begitu kata ini keluar, pipi Chu Ling-er tiba-tiba berubah setengah merah. Seberapa pintar dia, bagaimana mungkin dia tidak mendengar ketika Chu Xuan-er hendak mengatakan, "Bukankah itu soal keperawanannya? Kemarin, jika mereka tidak bertemu musuh bersama, saya khawatir Chu Xuan-er tidak akan pernah tahu." "Kakak, itu kecelakaan." Chu Ling-er menundukkan kepalanya dan mengaduk sudut pakaian dengan keras. Chu Xuan berkata, "Bagaimana kalau malam ini kau dan Ye Chen tidur bersama? Lagi pula kalian juga pernah melakukannya bukan?" "Oh kakak, aku benci padamu." Chu Ling-er menginjak kakinya dan berlari keluar, menutupi pipinya dalam kemaluan. Melihat Chu Ling-er yang berlari keluar, meskipun Chu Xuan-er tersenyum, kecantikannya yang seperti air sedikit rumit.
Entah bagaimana, dia juga memiliki perasaan masam di hatinya. Di kolam spiritual, Liu Yi mengerang kesakitan lagi. Wajahnya sepucat kertas, dan keringat dingin menetes dari dahinya, tetapi napasnya yang tidak teratur menjadi tenang. Para guru, apakah kalian sudah tahu kekuatan apa yang menyerang kita? Di sini, Ye Chen memandang Yang Dingtian saat Ye Chen memanipulasi petir untuk menyembuhkan Liu Yi. Begitu kata ini keluar, wajah semua orang menjadi terkejut. Yang Dingtian menjawab, kami sedang menyelidikinya. Jika kami menemukan pihak mana yang telah menjebak, Sekte Heng Yue tidak akan berdiam diri. Ye Chen berkata, apa para guru pernah mendengar tentang Jenderal Kematian? Apa itu Jenderal Kematian? Semua orang mengerutkan kening, menatap Ye Chen, apakah kamu tahu sesuatu? Ye Chen berkata, Jenderal Kematian, menggunakan tubuh orang mati, memberikan kekuatan kutukan dan segel, dan menempa senjata pembunuh, tubuh fisiknya kuat dan tidak normal, sebanding dengan King Kong. Ye Chen menyalin kata-kata naga kuno. Maksudmu, dua mayat yang menyerang kita adalah orang mati. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan dengan santai menarik alasan, berkata, ketika saya masih jadi murid Sekte Zhengyang dan merupakan anggota dari Paviliun Informasi. Saya tidak sengaja menemukan kasus rahasia. Sekte Zhengyang telah mencari mayat kuno yang kuat, sekarang saya tahu, setelah dipikir-pikir, sepertinya mereka memurnikan mayat-mayat itu menjadi Jenderal Kematian. Sekte Zhengyang. Mendengar tiga kata ini, tidak hanya Yang Dingtian, mata semua orang berkedip dingin. Pasti mereka. Pang Dacuan berkata dengan dingin, mereka mengetahui rute perjalanan pulang kita dan berani terang-terangan menyerang kita, tidak ada pihak lain yang melakukan seperti itu selain Sekte Zhengyang. Seharusnya kita bisa menebak bahwa merekalah pelakunya. Su Fu berteriak, mereka bermain-main dengan mayat orang lain, sungguh menjijikan. Pang Dacuan berteriak, kita harus mendeklarasikan perang dengan mereka. Yang Dingtian berkata, meskipun kita tahu Sekte Zhengyang pelakunya, tapi sekarang bukan saatnya mendeklarasikan perang. Mata Yang Dingtian mengerutkan kening, wajahnya berkerut erat, dan wajahnya mengerang. Sebagai ketua Sekte Heng Yue, dia secara alami berpikir berbeda dari yang lainnya. Bahkan jika dia tahu Sekte Zhengyang, dia seharusnya tidak memulai perang sekarang. Jenderal Kematian sangat kuat. Sekarang kita tidak tahu berapa banyak Jenderal Kematian yang masih tersembunyi. Saya setuju dengan Paman Yang, Ye Chen mengangguk. Kekuatan tempur Heng Yue secara keseluruhan tidak sebagus Sekte Zhengyang. Jika Sekte Zhengyang benar-benar memiliki sejumlah besar Jenderal Kematian, begitu pertempuran ini dimulai, bagi kami, Heng Yue, itu akan menjadi bencana besar. Cepat atau lambat Sekte Zhengyang harus membayar semua perbuatannya. Saat ini, kita akan membahasnya nanti. Yang Dingtian menarik napas berat, tetapi aura dingin di matanya tidak pernah hilang dari awal hingga akhir. 4 jam kemudian, dengan Liu Yi menghembuskan napas keruh, Ye Chen benar-benar menarik telapak tangannya. Melihat ini, Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju dan memeriksa tubuh Liu Yi. Melihat cedera luka dalam Liu Yi telah sembuh, dia langsung senang. Saudaraku Ye Chen, terima kasih banyak. Liu Yi dengan sepenuh hati membungkuk pada Ye Chen. Saudara Liu, tidak perlu membungkuk begitu. Oke, Yang Dingtian tidak bisa menahan tawa, menepuk bahu Liu Yi dengan satu tangan, dan menepuk bahu Ye Chen dengan satu tangan. Jika kalian berdua ada di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi oleh Sekte Heng Yue. Wah,
Kalian benar-benar bintang keberuntungan Sekte Heng Yue. Aku memiliki masa depan yang cerah untuk Heng Yue. Ini adalah mantra penipu. Di sini, Yang Dingtian telah menyerahkan mantra magis masing-masing kepada Ye Chen dan Liu Yi. Mantra ini dapat menutupi energimu ketika kalian menggunakan mantra penipu ini saat berpergian. Orang lain akan melihat luka dalam kalian masih belum sembuh dan mereka akan menganggap kalian sebagai kultivator yang tidak dapat berkultivasi kembali, sehingga para bajingan di luar sana tidak akan memperdulikan kalian. Tidak perlu menonjolkan diri ketika kalian melakukan sesuatu. Di saat kalian memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri, pergunakanlah kekuatan itu dengan sebaik mungkin. Saya mengerti apa yang dikatakan Paman Yang. Ye Chen menyeringai. Yang Dingtian juga menepuk bahu Ye Chen. Besok, aku merayakannya untukmu. Aduh. Ye Chen menyeringai, tahu pasti ada sesuatu yang baik. Aku akan selangkah lebih maju. Yang Dingtian mengangkat jubahnya dan terbang ke atas, dan Liu Yi dibawa pergi olehnya. Sekarang cedera luka dalam Liu Yi sudah sembuh, yang merupakan saat yang tepat untuk berkultivasi. Para paman juga pergi. Su Fu dan mereka juga keluar, dan mereka tidak lupa menepuk bahu Ye Chen sebelum pergi, dan mereka tertawa sangat riang. Setelah kerumunan pergi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Chu Xuan dan tertawa, itu, guru. Aku mau turun gunung. Dengan mengatakan itu, Ye Chen akan pergi. Namun, saat berikutnya Ye Chen dibawa kembali oleh Chu Xuan. Wah, apa kau tidak akan memberitahuku sesuatu? Chu Xuan menatap Ye Chen sambil menyeringai dan tersenyum, dan Ye Chen menatap rambutnya lagi. Kenapa kau bisa tahu begitu banyak jurus rahasia ketika bertarung di kompetisi, lalu kekuatan petirmu dan mata kirimu? Ye Chen menjawab dengan ketakutan, semuanya adalah warisan dari senior tua. Oke, aku tidak bertanya apakah kamu punya rahasia. Mari kita bicara tentang hal lain. Chu Xuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Namun, mengapa? Ye Chen menatap Chu Xuan dengan rasa ingin tahu. Apa kau tahu ketika aku dan adikku bertarung melawan mayat hidup, kenapa jurus gabunganku dan adikku gagal? Gagal kenapa guru? Chu Xuan berkata, karena jurus gabungan itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang perawan. Mendengar kata ini, Ye Chen memiliki dorongan untuk berlari di tempat. Apa yang bisa didengar orang bodoh adalah apa artinya, yaitu, berhubungan dengan Chu Ling semua hal tentang malam itu. Kalau gitu aku turun gunung sekarang guru. Mau kabur kemana kau? Chu Xuan menjatuhkan Ye Chen dan menginjak Ye Chen dan menatap Ye Chen dengan penuh minat dan senyum. Katana apa kau telah mengingatnya? Itu, waktu itu adalah kecelakaan guru. Ye Chen tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Lalu bagaimana? Chu Xuan mengedipkan mata yang indah. Ye Chen berkata, lalu kami pergi tidur bersama, hati nurani langit dan bumi. Saat itu aku hanya diam, sejak awal hingga akhir adikmu yang berada di atasku, dengan gerakan yang cepat dan kuat, desahannya juga begitu nyaring. Apakah aku membiarkanmu mengatakan semua itu? Tanpa menunggu Ye Chen selesai bicara, Chu Xuan memukuli Ye Chen, aku bertanya padamu bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Chu Xuan benar-benar bingung, dan percikan mekar di matanya. Dia tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar bodoh sehingga dia tidak bisa menahan rona merah di pipinya. Di sini, Ye Chen hampir membenamkan kepalanya, salah memahami arti Chu Xuan dan membuat lelucon besar. Hentikan, apa yang akan kamu lakukan?
Chu Xuan-er memelototi Ye Chen lagi. Ye Chen berkata, aku tidak akan menikahinya kan guru. Meskipun aku bersedia menikahi adikmu, tapi belum tentu dia bersedia. Jika kami benar-benar tidur di ranjang yang sama, aku takut keesokan harinya, aku akan tercekik sampai mati olehnya. Chu Xuan berteriak, kau masih bisa merasa takut. Mengapa kamu tidak memikirkannya pada saat itu? Ye Chen menangis, guru, saat itu aku dihadapkan pada situasi darurat, guru juga tahu kehebatan dari serbuk gairah bukan, jika aku tidak turun tangan, adikmu pasti akan mati waktu itu. Mendengarkanmu bicara seperti itu, aku harus berterima kasih. Chu Xuan-er menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Melihat ekspresi erangan Chu Xuan-er, Ye Chen menyeringai, tidak perlu berterima kasih guru, kelak jangan terlalu sering memukulku, itu saja sudah cukup. Segera, jeritan seperti hantu bergema, dan mendengar murid-murid Heng Yue berpikir bahwa puncak giok ada sesuatu. Jeritan tidak tahu kapan berhenti. Di sisi kolam, Chu Xuan-er sudah pergi. Adapun Ye Chen, tergeletak di tanah setelah dipukul habis-habisan. Segera, Ye Chen bangkit, melihat sekeliling, dan kemudian merangkak ke atas, untungnya, saya pintar. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melompat ke kolam spiritual dengan keras. Segera, Ye Chen duduk, menarik napas dalam-dalam, dan mengerjakan metode rahasia pemurnian tubuh, dan kemudian pori-porinya melebar, melahap energi di kolam. Kemudian, air di kolam mulai beriak, membentuk pusaran. Energi agung tampaknya telah menemukan ventilasi, dan bergegas menuju tubuh Ye Chen, dan mengalir ke tubuh Ye Chen melalui pori-pori. Tubuhnya lebih seperti lubang tanpa dasar. Seperti paus menelan dan merebut energi yang luar biasa di kolam giok. Iya, iya, iya. Segera, suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu. Kolam spiritual diciptakan dengan mengumpulkan berbagai ramuan, menyusun esensi langit dan bumi, dan menggambar elemen udara bumi. Ketika Ye Chen duduk, hari sudah malam. Dan kultivasinya juga meningkat dari tingkat pertama tahap inti manusia ke tempat ke-9 di tahap inti manusia, dan sedikit menuju puncak tahap inti manusia. Momentum yang kuat membuat rambut hitamnya berkibar. Justru karena Ye Chen melahap esensi dengan tidak bermoral, energi kolam menjadi sangat tipis, dan kemurniannya tidak sebaik sebelumnya. Chu Xuan mengintip Ye Chen yang berada di kolam dengan keterkejutan, pemulihan yang begitu cepat, jika orang lain berada dalam kondisi yang sama denganmu, dia pasti sudah sekarat. Tapi kau, muridku benar-benar luar biasa misterius. Seberapa misterius dirimu itu? Seberapa misterius dirimu itu?